Oke, oke. Buka dulu deh, buka dulu moderator sekaligus langsung atur kelompok siapa yang maju duluan. Sudah, kita mengenai apa? Ya, untuk seluruh mahasiswa saya ingatkan kembali seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hendrik, dikasih di nama semuanya dikasih undercode dari kelas masing-masing ya. Kelas Merauke atau Fakfak supaya kita bisa tahu oh, ini dari Fakfak atau ini dari Merauke. Silakan seluruh peserta seminar pada hari ini namanya ditambahkan dari kelas mana. Bu Endah, Bu Endah. Eh, ini Bu, apa? Lagi membuka, tapi mungkin jaringan ini. Oh, Coba bisa bantu di sana. Lagi mencoba nih Bu. oke. Ibu langsung membaca Kak, izin. Dibuka dulu kan sambung tadi Bu ini. Oh, nanti untuk nyambung tadi. Ya, Ibu Endah buka dulu kan moderatornya. Jangan langsung dibaca. Krik Sudah. moderator Bu Endah. Baik, selamat pagi kepada yang terhormat pembimbing ruang Pagi Bu. mahasiswa Merauke dan teman-teman kelas. Pada pagi hari ini eh, diadakan Zoom laporan akhir manajemen. Jadi untuk pada pagi hari ini kelompok 3 dari kelas Merauke akan pertama memaparkan materi yaitu mengenai laporan akhir manajemen keperawatan di ruang hemodialisis besar RSUD Jayapura. Waktunya dibaca adalah 10 menit dan pemaparan 10 menit dan pertanyaannya diskusi 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dengan pemaparan dari kelompok 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 kelas Merauke akan mempresentasikan hasil laporan akhir manajemen keperawatan di ruang hemodialisa RSUD Jayapura.
Baik. Jadi RSD Jayapura ini merupakan rumah B pendidikan milik pemerintah Provinsi Papua. Terakreditasi paripurna, memiliki 360 tempat tidur dan merupakan salah satu rumah sakit di Indonesia Bagian Timur. Kemudian ruang hemodialisa memiliki 14 kapasitas tempat tidur, 20 mesin hemodialisa merek Brown serta 10 mesin hemodialisa merek Nitro. Sertifikasi Kernekri melayani kurang lebih 20 pasien per hari dari jumlah pasien terdaftar. Halo, Ibu Enda. Kayaknya suara Ibu Enda Alur itu. pelaksanaan di sini pengkajian Bu Enda, ada di Bu Enda, 5M, men, material, and mesin. Bu Enda, gimana Pak Henry? Suara Ibu Enda double, jadi kayak Double. Material and mesin, method, money, dan market. Untuk prioritas, kita memakai analisa SWOT, prioritas masalah. Kemudian, pelaksana. Bagaimana, Bu? Lanjut, Dek. Lanjut. Tadi suaranya double. Lanjut. Lanjut, Bu Enda. Tadi suaranya double. Halo? Ya, lanjut. Lanjut, Bu Enda. Masya Allah. Bu, maaf ini jaringannya agak sedikit lelet ya, remote. Ya. Oke. Merauke lampu padam. Iya, emergensi, lampu emergensi. gimana Bu Nasrah? Apakah kita cari waktu yang tepat lagi? Ya. Kayak sama juga kalau di Jayapura begitu mati lampu mati internetnya juga itu yang Itu lagi ya. Gimana ini? Ya Bu, soalnya screen-nya tidak mau terbuka. Screen-nya tidak mau terbuka Bu, masih muter-muter loading ini. Walaupun ada internet, tapi kami pakai internet yang Telkomsel, cuma agak sedikit lambat. Begitu. Iya. Ya, kita putuskan bagaimana Pak. Aduh. Sebanyak kalau minggu depan ini itu schedule-nya yang kelompok 23, gelombang 23. Habis itu minggu depannya kita sudah persiapan komunitas. Kalau misalnya kita undur pun hari ini, hari apa ya? Sore kah atau Bu atau besok pagi begitu Bu Oh, Nas? jangan Sabtu Pak. Jangan Sabtu. Oh Sabtu Pak Teddy ibadah kan. Berarti Jumat malam kah, Jumat sore kah? Atau ini pakai hotspot. Ibu, kalau bisa sore boleh, jam malam. Ibu kami coba ini screen ulang Bu. jadi bagaimana ini? Kayaknya memang agak sulit ya, Merauke ke semuanya. Gimana? Kita sepakati saja kalau begitu. Tapi mungkin kayaknya kalau hari Sabtu, saya pikir Sabtu juga kita masih belum bisa memprediksi. Mungkin minggu depan, tapi kalau hari
Ya, kira. Mohon maaf Pak Teddy juga. Pak Teddy sudah hadir dalam Zoom. Mohon maaf Pak, ini kayaknya kita lagi kendala jaringan ini Pak. Kita sudah upayakan untuk bisa melanjutkan seminar, tapi kalau situasinya seperti ini, Bu, coba beri kami waktu 10 menit, mungkin kami coba screen ulang ini, Bu. bagaimana Pak Henry? Mereka minta 10 menit lagi Pak. Masih bisa 10 Pak? atau 5 menit lah, Bu. Coba kami. Begitu? Disesuaikan saja. Ya. Iya, baik Pak. Baik, kita tunggu saja, Bu. Coba Oke. mereka Maaf ya, Pak. coba Maaf, Pak. presentasi. Mudah-mudahan bisa. Bisa, sudah bisa. Tapi yang kelompok lain kira-kira yakin bisa masuk ini? Halo? Ini kan kelompok 3 ya? Oh, sudah. Pak Henry izin. Pak Henry. Oke. Kita semua gangguan. Sudah bisa, yakin sudah bisa semua ya? Semoga tidak mati lampu. Sudah. Suratnya untuk mainnya ada beberapa poin kekuatan atau strength. Yang pertama, adanya 11 tenaga keperawatan yang terdiri dari nurse 9 orang, D3 2 orang, kemudian administrasi 1 orang, kemudian yang kedua, tenaga yang ada telah memiliki keahlian di bidang keperawatan. Yang ketiga, adanya tugas, peran, dan wewenang yang jelas. Yang keempat, adanya peraturan di ruangan. Yang kelima, adanya perawat mempunyai pelatihan sebanyak 9 orang, BTCLS orang, BHD orang. Kemudian dari 13 petugas, sudah ada 6 yang tersertifikasi petugas hemodialisa. Kelemahannya, yang pertama, ketidakseimbangan jumlah tenaga perawat profesional dan tenaga perawat vokasi, di mana presentase perawat di ruang hemodialisa pada 2023 mayoritas terakhir adalah S1 keperawatan dengan jumlah atau 73,4. Kemudian profesi nurse ada 4 orang atau 13,3%. Jadi banyaknya ada 26. Kemudian pendidikan ruang HD merupakan kekuatan karena D3 hanya memiliki 2 orang atau 18,2%. Namun 1 orang proses nurse dan nurse 9 orang atau 81,8%. Sementara standar profesional berbanding vokasi adalah 60% banding 40%. Kemudian yang kedua, tenaga perawat profesional yang ada masih PK1 dan PK2. Dan PK1 ada 2 orang dan PK2 2 orang. Kemudian opportunity atau kesempatan yang pertama, sistem pengembangan staf dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pelatihan baik di dalam instansi maupun di luar instansi seperti seminar dan BTCLS. Kemudian yang pertama yaitu persaingan antar rumah sakit. Yang kedua, peningkatan kemampuan penilaian secara kritis pelayan terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan yang mungkin masyarakat untuk memutuskan penggunaan pelayanan pada rumah sakit lain. Berikut. Untuk material ada 4 poin kekuatan atau strength. Yang pertama, ruang HD memiliki 14. Kemudian yang kedua, fasilitas untuk karyawan dari ruang perawat dan kamar mandi. Yang ketiga, di ruang perawat terdapat peralatan medis. Dan yang keempat, tersedianya fasilitas keperawatan station. Kelemahannya, yang pertama, penempatan alat kesehatan yang belum konsisten tempat dan kerapiannya. Yang kedua, antara oral dan injeksi belum konsisten atau pisah tempat. Yang ketiga, ruang perawatan terbuka dalam bentuk kamar-kamar. Yang keempat, bangunan masih terbuat dari kayu,
Kemudian yang kelima, tidak tersedia handling ruang luas atau sempit. Yang ketujuh, ruang rapat dan ruang makan disatukan dan ukuran terlalu kecil. Kesempatan yang pertama, dengan sesuainya penempatan obat oral dan injeksi dapat membuka pengambilan dan keefektifan pemberian obat kepada pasien. Ya. Dengan ruang berkamar akan menjaga privasi pasien dan mengurangi penyebaran infeksi. Yang ketiga, mengganti bangunan baru akan memudahkan dalam perawatan dan tidak mudah menyimpan kuman atau mikroorganisme. Yang keempat, mengantisipasi risiko jatuh. 5, tes luas memberi ancaman disiapkan banyaknya instansi kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap dan pelayanan yang lebih baik sehingga membuat persaingan semakin ketat dan harus progresif. Kemudian untuk metode yang pertama, timbang terima sudah dilakukan setiap shift saat melakukan timbang terima. Yang kedua, pendokumentasian asuhan perawatan di ruang HD menggunakan sistem kompi. Yang ketiga, adanya sistem pembagian metode tim meski belum standar. Kemudian yang keempat, evaluasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang kelima, tidak dilaksanakan oleh kepala ruang pada sistem kerja dan tindakan perawat. Yang keenam, adanya SOP tiap tindakan. Yang ketujuh, hanya terapkan diskusi. Hanya belum terlaksana secara kontinu, setidaknya pasien baru mengenai pengenalan ruang, dokter, dan cara cuci tangan. Yang kedua, ronde keperawatan belum dilakukan karena kurang efektifnya intensitas waktu perawat yang bergantian shift untuk bermudah tersedianya tempat yang memadai melakukan ronde. Untuk kesempatan yang pertama, peruntukan masyarakat spesialistik pada saat ini membuka peluang untuk mengembangkan pelayanan baru. Yang kedua, tersedianya cairan disinfektan di luar kamar pasien. Untuk ancaman di sini ada 3 poin. Yang pertama, ada tuntutan yang lebih tinggi dari masyarakat untuk dapat mutu pelayanan yang lebih profesional. Yang kedua, apabila maka hanya beberapa perawat yang mengerti kondisi pasien dan dapat merugikan pasien. Yang ketiga, terjadinya risiko infeksi nosokomial akibat kurangnya informasi. Kemudian untuk market, yang pertama, pemasaran dilakukan dengan cara memasang atau spanduk di tempat umum, promosi melalui media sosial yang meliputi tarif perawatan, jenis-jenis pelayanan, keunggulan rumah sakit, dan lain-lain. RSUD Dok 2 Jayapura juga bekerjasama dengan BPJS. Maka tarif untuk peserta JKN disesuaikan dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kedua, pasien ditinjau dari sistem pembiayaannya atau jenis-jenis pembiayaan pasien, ketenaga. Kemudian pelayanan bagi pasien tidak memiliki kartu BPJS tetap layani, namun diarahkan untuk mengurus BPJS segera mungkin perorangan atau pribadi. Kemudian yang keempat, asal daerah pasien Papua dan non-Papua dapat dilayani. Belum semua sumber daya manusia di ruang HD RSUD Jayapura memiliki sertifikasi pelatih dialisis. Kesempatannya, RSUD Dr. Jayapura merupakan rumah sakit rujukan di wilayah tinggal 3 menit. ujung timur Indonesia dan berpeluang menjadi rumah sakit rujukan kawasan Asia Pasifik. Kemudian untuk ancaman di daerah Jayapura ada beberapa fasilitas sendiri. Kemudian untuk money, kekuatannya pertama sistem gaji dan remunerasi SDM yang umum sistem remunerasi SDM SD22 Jayapura masuk SDM berdasarkan tingkat pendidikan karyawan, status karyawan masa kerja. Kemudian penggajian karyawan berstatus ASN maupun tenaga kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian sumber pendapatan ruangan berasal dari BPJS. Untuk prioritas masalahnya, handrail pada tanggal masuk ruang telah lapuk sehingga beresiko menimbulkan, kemudian belum tersedianya atau belum penggunaan label resiko jatuh, kemudian belum tersedianya standar asuhan keperawatan
yaitu 10 masalah keperawatan. Kemudian belum tersedianya SPO penanggulangan bencana gempa. Kemudian belum tersedianya stiker jalur evakuasi dan rambut titik kumpul. Kemudian belum tersedia papan nama ruang HD. Kemudian untuk koanya, ya ada berapa poin? Lihat. Jadi untuk yang kegiatannya yaitu jadi kesimpulannya di sini ada beberapa, yaitu ada 6 poin. Pertama, belum tersedia atau belum optimalnya penggunaan lebar risiko jatuh. Kedua, handrail tanggapan pintu masuk ruang hemodialisa RSUD Dr. Jayapura telah lapuk sehingga resiko menimbulkan cedera. Upaya pencegahan risiko jatuh. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya stiker jalur evakuasi dan rambut titik kumpul. Kemudian belum tersedianya SAK 10 besar masalah keperawatan. Kemudian belum tersedianya penanggulangan bencana gempa. Kemudian belum tersedia papan nama ruang hemodialisa. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya aku kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih kepada adik kita yang telah sudah bersinyal. Nanti ya untuk jadi. Ya, baik. Terima kasih pada Di Enda yang telah membacakan hasil presentasi dari kelompok 3, di mana pada pagi hari ini kita buka dengan sesi diskusi. Dimohon kepada teman-teman kelompok lain untuk bertanya atau memberikan masukan, dan juga izin kepada CI ruangan atau CI lahan untuk memberikan masukan. Izin Ibu Florida, mungkin bagus kita kolektif dulu, penyajian dulu semuanya sekaligus. Jadi nanti kalau ada tanggapan buat kelompok 3 disimpan dulu, nanti biar satu kaligus kita memberikan arahan. Mungkin masuk kelompok 1 dan 4 dulu, setelah itu baru diskusi, biar lebih efektif, efisien. Begitu Ibu? Ya, siap, terima kasih. Ya. Baik, kita masuk ke saya. Ya, kelompok 1 ya saya serahkan kepada adik Eka untuk melanjutkan dari Fak-Fak. Kelompok 1 dari Fak-Fak. Oh iya, izin adik Eka, maksudnya kelompok 2 adik Eka mulai terakhir dari Fak-Fak begitu. Oke, nggak apa-apa. Oh, kita dari Merauke dulu. Ya. Ya. Sudah terlihatkah? Oke. Terbuka semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi yang kelompok telah buat. Laporan akhir manajemen keperawatan di ruang transit RSUD Jayapura. Mana itu? Hasil balik ini. Kelompok 4 kami ada 14 orang. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu profil rumah sakit, profil ruangan, alur pelaksanaan, analisa SWOT, prioritas masalah, planning of action atau POA, action atau pelaksanaan, kesimpulan, dan saran.
Untuk profil rumah sakit, ruang RSUD Jayapura merupakan rumah sakit tipe B pendidikan milik pemerintah Papua, terakreditasi paripurna. Kalau profil tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, jadi langsung saja apa yang tidak disebutkan masuk pada intinya ya. Baik, ruang transit memiliki 24 kapasitas tempat tidur, ruang perawatan kelas 1, kelas 2, dan bangsal dengan jumlah tenaga 16 orang, tapi yang aktif 15 orang. Ini ada denah ruang transit. Kemudian alur pelaksanaan pun sama dengan tadi yang sudah disampaikan. Pertama yaitu pengkajian 5M, analisa SWOT, implementasi, seminar awal pengkajian, kemudian POA, dan kesimpulan dan saran. Analisa SWOT yang kami dapatkan, suaranya dari mana? Yang kami dapatkan, mana? Sabar. Kok ada suara? Lagu dari mana? Bukan. Audio. Kenapa ada audionya? Sabar, maaf. Mas Jarno. Coba lihat. Sudah. Analisis SWOT yang kami dapatkan untuk men yaitu lama masa kerja perawat di ruang transit yang lebih dari 10 tahun terdapat 33,4%, kemudian 6-10 tahun ada 13,3%, kemudian 1-5 tahun ada 53,3%. Seluruh perawat memiliki SCA dan SIPP, 100% perawat yang ada di ruangan transit mempunyai sertifikat pelatihan DTCLS, kepala ruangan transit memiliki sertifikat pelatihan manajemen bangsal, status kepegawaian perawat yang ada di ruang transit 5 orang merupakan pegawai tetap atau PNS dan 10 orang lainnya adalah berstatus pegawai kontrak. 1 orang perawat di ruang transit yang mempunyai sertifikat preseptor klinik yaitu kepala ruangan. Kemudian terdapat dokter spesialis, terdapat tenaga admin. Kemudian untuk kekurangannya tenaga keperawatan memiliki pendidikan nurse baru 33,3% dan D3 66,7%. Sedangkan menurut Depkes nurse itu harusnya 60% dan D3 hanya 40%. Kemudian kurangnya jumlah tenaga perawat di ruang transit sebanyak 3 orang dari total yang seharusnya ada 18 orang dan saat ini yang ada adalah cuma 15 orang. Kemudian untuk peluang atau kesempatannya, rumah sakit memberikan kesempatan kepada petugas di ruang transit untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Adanya peluang untuk mengikuti pelatihan atau seminar mengenai keperawatan, memiliki kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan praktik. Kemudian untuk ancaman, terdapat saingan antara rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta yang semakin ketat, tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional, makin tinggi pengetahuan masyarakat dengan hukum, sehingga setiap tindakan keperawatan perlu didokumentasikan dengan baik dan benar. Kenapa slide selanjutnya nggak mau? Ada solusi? Oh ini. Untuk material, tersedianya ruang khusus perawat atau nurse station, alat kesehatan kebutuhan perawatan sudah cukup memadai dalam kondisi keadaan baik dan layak pakai, sudah dilengkapi fasilitas alat dari menunjang, masih baik seperti nebulizer, mesin EKG, suction, oksigen, transport, syring pump, infus pump. Tidak tersedia poster cuci tangan di wastafel, tidak tersedia hand wrap di nurse station dan troli obat, memiliki kapasitas 24 tempat tidur. Kemudian untuk kekurangannya tidak memiliki wastafel di ruang perawatan di kamar 1, 2, dan 3 dan di ruang dispensing obat. Ruang dispensing obat memiliki ruangan dengan suhu yang sesuai, AC ventilasi dalam kondisi baik, tersedia ruangan untuk diskusi untuk mahasiswa. Kemudian untuk peluang dan kesempatan adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dari RSUD Jayapura. Untuk ancamannya adanya tuntutan akreditasi rumah sakit, adanya tuntutan masyarakat tentang kemudahan fasilitas pelayanan yang lengkap menjadi tolak ukur persaingan antara rumah sakit, adanya resiko infeksi nosokomial akibat tidak memadainya fasilitas cuci tangan. Untuk metode,
untuk kekuatannya yaitu sudah ada visi dan misi rumah sakit yang menjadi pedoman dalam pelayanan, adanya format pengkajian yang sudah baku dari RSUD Jayapura, memiliki metode yang pelayanan yaitu metode primer tapi belum terlaksana dengan baik, komunikasi yang digunakan sudah terjalin dengan baik antar perawat, evaluasi penerapan manajemen ruangan belum cukup baik dikarenakan ruang transit merupakan ruang bentukan baru, jadi masih dalam tahap berbenah untuk memperbaiki kekurangan yang ada di dalam ruangan. Kemudian untuk kelemahan dan kekurangannya, belum memiliki SPO tindakan perawatan yang menurut PPNI, SPO-nya masih dengan standar yang lama. Kemudian untuk SAK-nya sudah tersedia SAK, tapi masih menggunakan standar NICNOC. Kemudian dari analisa kami tentang rekamedik, ditemukan 4 dari 6 rekamedik yang ada belum terisi dengan lengkap. Misalnya mungkin alamat dengan tanggal lahir yang belum terisi, kemudian tidak terdapat SAK 10 masalah keperawatan prioritas menurut PPNI, tidak ada visi dan misi, belum ada ya visi dan misi ruangan transit, kemudian berdasarkan observasi tidak langsung, rekamedik bahwa pendokumentasi keperawatan belum optimal. Berdasarkan wawancara dengan kepala ruangan bahwa supervisi di ruangan transit belum dilakukan secara terjadwal. Berdasarkan wawancara dengan untuk ronde di ruang transit jarang dilakukan. Pelaksanaan timbang terima belum optimal. Kemudian berdasarkan hasil observasi juga pelaksanaan pre dan post conference belum dilakukan secara optimal. Kemudian untuk peluang atau kesempatan di ruang transit sudah dilakukan metode tim, serta pembagian tugas secara sudah efektif, manajemen rumah sakit memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian untuk ancamannya, pendokumentasian pengajian awal pasien kurang lengkap, pendokumentasian asuhan keperawatan tidak lengkap, adanya tuntutan akreditasi rumah sakit dalam mutu pelayanan, tuntutan pasien bisa diberikan kepada perawat yang melakukan kesalahan bila pendokumentasian tidak lengkap. Teman-teman, sumber pembiayaan rumah sakit berasal dari rumah sakit. Rumah sakit sudah menerapkan BLUD. Pendapatan ruang transit pasien itu ada pasien swasta, BPJS, KPS, dan jasa lainnya. Ada biaya sendiri yang diberikan berdasarkan jumlah pasien dengan tindakan yang dilakukan. Kelemahannya biasa keterlambatan dalam pencairan upah BPJS, KPS itu sesuai dengan keadaan rumah sakit. Kemudian untuk peluang dan kesempatan tercapainya kesejahteraan bagi perawat dalam bentuk peningkatan gaji sesuai dengan kemampuan keterampilan yang dilakukan oleh perawat. Untuk ancamannya adanya pemotongan gaji bila perawat tidak hadir atau berhalangan saat jadwal dinas. Biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan cukup tinggi. Untuk market ada sudah Jayapura rumah sakit kenyamanan dan fasilitas ruangan cukup memadai. Angka bor yang kami dapatkan 17,47 masih di bawah standar ideal yaitu 60-85%, angka loss 4,3 per hari atau 5 hari di bawah masih di bawah standar Depkes, angka BTO juga masih di bawah rata-rata, kemudian angka TOI juga masih di bawah rata-rata. Dokter spesialis dan subspesialis ruangan sudah memadai, sudah lokasi strategis, memiliki akses yang lancar dan jauh dari kemacetan. Untuk RSUD Jayapura juga memiliki fasilitas rawat inap dengan biaya terjangkau. Kemudian untuk ancamannya semakin bertambahnya jumlah rumah sakit dengan pelayanan yang mampu bersaing, berdirinya beberapa klinik pengobatan alternatif dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masalah yang kami dapatkan yaitu yang pertama belum optimalnya pelaksanaan timbang terima. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan pre dan post conference. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya SPO berdasarkan pedoman standar prosedur operasional PPNI 2021. Kemudian belum lengkapnya standar asuhan keperawatan 10 masalah perawatan prioritas di ruang transit menurut PPNI. Belum tersedianya visi dan misi ruangan. Belum optimalnya pendokumentasian keperawatan. Kemudian belum terlaksanakannya ronde keperawatan di ruang transit dan kurangnya tenaga perawat transit dari 18 dari 18 yang berpendidikan nurse masih rendah daripada yang seharusnya. Waktu habis. Baik, terima kasih. Mungkin itu penyampaian yang kami bisa sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adik Eka telah memberikan presentasi dari kelompok 4 Merauke.
kita masuk kepada sesi yang berikut, yaitu kepada kelas waktu dan tempat. Saya persilakan. Tadi Mbak kasih yang volume itu. Yuk kah? Di mana itu ya? Kasih anu dulu. Terlihat kan? Ya, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar suara tadi. Ya, yang kami hormati para dosen dan para pembimbing yang terkasih, sebelum kami menyampaikan hasil seminar akhir kami kelompok 1 untuk stasiun manajemen keperawatan, kami atas nama mahasiswa kelas FAPA mengucapkan terus berbelasungkawa atas peristiwa gempa yang terjadi di Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Seminar akhir stasiun manajemen keperawatan di ruang IGD RSUD Jayapura, kelompok 1, Poltekkes Kemenkes Jayapura, Prodiners. Pendahuluan yang menjadi latar belakang kami, yang pertama berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh kelompok mengenai perencanaan manajemen pada ruang IGD Jayapura, RSUD Jayapura. Perencanaan dari perawat pelaksana, ketua tim, dan kepala ruangan telah mempunyai buku tugas catatan pribadi untuk mendukung perkembangan pasien kelolaan masing-masing. Masih ditemukan belum adanya standar perayaan terupdate di ruang IGD RSUD Jayapura, serta pada tidak terdapat jalur PAC yang membedakan kedaruratan pasien, hanya nampak pada rekam medis pasien. Belum adanya visi misi, moto, tata nilai, dan filosofi di ruangan IGD, serta keperawatan IGD, serta masih adanya ketidakpuasan perawat dalam menerima imbalan jasa atau jasa sesuai dengan kinerja perawat. Ya, inilah fungsi manajemen. Yang pertama perorganisasian, pengarahan, kemudian perencanaan, mulai dari planning perencanaan, perorganisasian, kemudian pengarahan pergerakan, dan terakhir controlling. Ya, mutu dari pelayanan yang pertama dilihat dari input, proses, dan output. Ya, kita fokus pada manajemen keperawatan. Kita ada membahas dalam 5M. Berdasarkan hasil inilah struktur IGD RSUD Jayapura yang telah ada, walaupun belum terupdate dan belum di-SK-kan berdasarkan SK Direktur RSUD Jayapura, dan belum sesuai dengan standar manajemen keperawatan. Inilah alus STAR IGD RSUD Jayapura. Inilah alur triase dari pasien masuk sampai pasien pulang. Ya, berdasarkan latar belakang tadi dan hasil pengkajian, maka kami melakukan analisa SWOT. Dalam analisa SWOT ada 21 kekuatan yang kami temukan, ada 24 kekurangan atau kelemahan, ada 16 peluang, dan ada 9 ancaman. Ya, kita akan melihat pada kekuatan yang pertama, sudah menggunakan metode pemberian asuhan keperawatan sesuai MPKM dengan metodologi keperawatan, ada 40 orang perawat, jenis ketenagaan S1 nurse 8 dan D3 32 orang, PK0 sebanyak 0%, PK1 4 orang 0,10%, PK2 22 orang 0,5%, dan PK3 sebanyak 14 orang atau 0,35%. Belum terdapat PK4 pada ruang IGD RSUD Jayapura. Pembagian tugas perawatan dengan perbandingan pasien berdasarkan rumus BOR. RSUD Jayapura memiliki visi misi, moto, nilai, dan tata dasar serta semboyan dan tata nilai sesuai dengan surat keputusan Direktur RSUD Jayapura. Ruang IGD RSUD Jayapura telah menggunakan SAK yang sesuai dengan manajemen keperawatan. Kepala ruangan melakukan tugas kepala ruangan sesuai dengan standar MKPP dengan model kepemimpinan demokratis. Pembagian tugas habis dibagi sesuai dengan jumlah perawat berdasarkan kualifikasi sesuai dengan Permenkes tahun 2018. Tenaga gawat darurat di pelayanan gawat darurat IGD pada level 4 dengan keterangan perawat onsite 24 jam dan dokter onsite 24 jam. Adanya inventaris alat, kesehatan dan kebutuhan keperawatan sudah cukup memadai dengan kondisi baik.
ketersediaan obat berdasarkan klasifikasi kegawat daruratan menurut Permenkes nomor 47 tahun 2018 masuk dalam kategori level 1. Masih dalam kekuatan kelebihan, alat penunjang seperti linen dalam kondisi baik yang layak dipakai. Ini kami menggunakan standar Permenkes tahun 2018. Perawat masih mengerti cara menggunakan semua alat perawatan pasien, fasilitas kantor tersedia, sumber pembiayaan yakni BPJS, retribusi swasta dan KPS. RSUD Jayapura merupakan RSUD BLUD. Sumber bagi perawat non ASN maksimal pendapatan 5 juta untuk S1 nurse dan minimal 3 juta bagi perawat D3. Dari hasil survei kepuasan pasien, dari 22 pasien didapatkan 17 orang atau 85% mengatakan memuaskan dan sangat memuaskan. Perawat bersikap sopan dan ramah dalam melayani pasien. Ada 24 kelemahan. Yang pertama, belum menggunakan struktur organisasi dengan MPP tim dengan berdasarkan SK yang berlaku. Perawat P3 dengan S1 nurse hanya sebanyak 3 orang dengan persentase 0,7%. Masih belum tersedianya perawat PK4 dan PK5 karena belum adanya perawat spesialis. Kesempatan untuk mengambil cuti dalam waktu 1 minggu masih belum merata. Belum adanya visi misi perawat IGD, perawat kurang berdisiplin dalam menggunakan seragam dinas perawat, belum adanya visi misi ruang IGD yang didasarkan pada visi misi induk RSUD, pada sistem operan, waktu bervariasi setiap pagi dan tidak ada bukti dokumentasi SOP, namun dijelaskan SOP ada dalam revisi dan dari tahun 2017. Masih dalam kelemahan dan kekurangan, belum adanya pembaharuan SOP yang terupdate, ketua tim ditunjuk oleh kepala ruangan, tidak ada bukti SK yang belum terkaji, masih adanya keluhan keterbatasan obat dan alkes, masih kurangnya fasilitas penunjang kantor, tidak adanya bukti dokumentasi surat keputusan RSUD tentang serta Pemda tentang bayaran jasa kepada perawat, pembagian jasa berdasarkan keputusan dan kebijakan yang diambil dalam rapat. 30% perawat berdasarkan survei mengatakan sangat tidak puas dengan imbalan yang diterima dengan kinerja. Keterbatasan bed di ruangan membuat klien kadang nginap lebih daripada 24 jam di ruang IGD. Tidak semua pasien mengetahui hak dan kewajiban pasien. Masih dalam kelemahan dan kekurangan, berdasarkan hasil survei, 40% pasien mengatakan perawat tidak mengajarkan pasien untuk melatih diri merawat diri sendiri. 30% pasien mengatakan perawat tidak cepat menanggapi keluhan pasien. 30% mengatakan perawat jarang melakukan diskusi dengan pasien terkait dengan penyakit yang diderita. 46% perawat mengatakan ingin memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kerja melalui pendidikan dan pelatihan. 36% perawat mengatakan kurang bersedia peralatan dan perlengkapan yang mendukung, serta minimnya tenaga keperawatan yang berdasarkan pendidikan sarjana. Tidak ada tanda pengenal pasien berupa gelang. Peluang dan kesempatan ada 16. Yang pertama, adanya kemauan dari perawat untuk meningkatkan kemampuan kerja melalui pelatihan dan pendidikan tambahan, adanya program akreditasi rumah sakit di mana MPKP adalah salah satu penilaian, adanya upaya kepala ruangan untuk meningkatkan kualitas SDM, adanya upaya perawat untuk mengikuti pelatihan secara mandiri, adanya upaya kepala ruangan untuk menjadwalkan perawat mengikuti pelatihan yang sudah diusulkan ke pihak manajemen dan diusulkan pada pihak adanya usulan bantuan alkes, usulan perubahan penataan ruangan, serta penambahan biaya, perencanaan penataan ruang administrasi dan medik, adanya upaya menata administrasi dengan medik, di mana pasien dapat memilih PJP sesuai dengan keinginan pasien, adanya upaya memperkenalkan hak dan kewajiban klien dengan memasang iklan pada dinding IGD, adanya komunitas perawat yang profesional, serta terciptanya pelayanan yang kondusif terhadap pasien. Ancaman, ada 9 ancaman. Yang pertama, masih ada 32 perawat D3 yang belum S1 nurse. Adanya tuntutan akreditasi rumah sakit dengan undang-undang akreditasi berdasarkan kebutuhan tenaga keperawatan, maka berdasarkan data penghitungan AKD dengan jumlah perawat 40 dan jumlah pasien per hari rata-rata 60 pasien, jumlah perawatan 4 jam, efektif 76 jam, maksimal 48 jam. Dengan perhitungan, maka kebutuhan tenaga yang dibutuhkan per hari adalah 41 orang.
tidak terstruktur dengan baik, sistem kerja yang lebih baik, tidak tercatat dokumentasi pasien dengan baik, tidak adanya peraturan yang mengikat perawat dalam bekerja sesuai dengan prosedur, tersedianya fasilitas rumah sakit yang lengkap menjadi item persaingan antara rumah sakit, adanya tuntutan tinggi dari masyarakat, adanya izin bisa 1 menit. Oke, siap, Bu. Berdasarkan analisis SWO tadi, maka kita merumuskan masalah dengan melihat pengkajian, kuesioner, wawancara, dan observasi dengan menentukan prioritas masalah. Ini ada 12 prioritas masalah. Yang pertama, masih ditemukan pasien IGD lebih dari 7 jam. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan catatan perencanaan harian perawat. Kemudian belum adanya SOP di ruang IGD yang terupdate. Masih adanya ketidakpuasan perawat. Waktu pelaksanaan operan tidak efektif karena operan dilaksanakan sudah lebih dari 30 menit, kurangnya tingkat keterampilan perawat, dibuktikan dengan tingkat PK3 yang perawat S1 hanya 4 orang, turunnya minat kerjasama di ruangan, belum adanya struktur, belum adanya disiplin waktu dan disiplin berpakaian, masih adanya ketidakpuasan perawat, belum adanya visi-misi moto tata nilai ruang IGD serta perawat IGD, masih adanya ketidakpuasan perawat dalam permasalahan keperawatan. Ini adalah penyelesaian masalah dengan mengumpulkan data tadi, maka kita menentukan prioritas masalah yang sebanyak 12 tadi, 12 permasalahan. Nah, kesimpulannya pelaksanaan kegiatan praktik manajemen ruang instalasi UGD RSUD Jayapura dimulai tanggal 16 sampai 21 2023 dengan melakukan pengkajian selama 3 hari dengan permasalahan sebanyak 12 permasalahan tadi. Ya, demikianlah penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman semua yang terhormat kepada CI ruangan dan pembimbing. Izin Bu Florida, kelompok FAK-FAK yang satu memang belum siap. Pak Jupri, masih ada satu kelompok lagi. Oh, FAK-FAK 2 ya? Saya pikir 1, maaf. Satu lagi. Baik, lanjut dengan kelompok berikut dari FAK-FAK, kelas FAK-FAK. Pak Jupri bagaimana? Pak Jupri bisa bergabung, Bu Dian? Ya Bu, saya lagi telepon secara kalau misalnya telepon memungkinkan. seluler, namun tidak bisa Bu karena Pak Jufrinya posisi di kokas, jadi dia. Oke. Kalau begitu lagi lanjut menuju diskusi. di sini, cumanya terputus jalan Bu. Memang dia kemarin lagi coba mengirim materi ke saya, bantu share, cumanya dari tadi belum terkirim ke sini Bu. Kalau gitu Bu Florida buka diskusi saja. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu. Baik teman-teman, baik teman mahasiswa dari Merauke dan FAK-FAK, pada siang hari ini dibuka sesi pertanyaan. Ada kelompok 3, kelompok 4, dan 1 kelompok dari kelas FAK-FAK. Izin kepada CI Ruangan dan Pendidikan, mohon untuk masukannya. Ya, dibuka sesi diskusi. Baik, kalau belum ada saya duluan. Bapak. Izin untuk semua. Baik, terima kasih kelompok yang sudah presentasikan. Terima kasih untuk stase ini yang telah memajukan dari bidang pendidikan buat kelompok yang baik yang datang ke ruangan kami untuk praktik di ruangan kami, yaitu di HD maupun di ruangan transit IGD, dan saya juga belum tahu yang berikut itu di ruang mana. Tapi terima kasih untuk semua ilmunya, kita sama-sama belajar. Mungkin ada saran dan juga masukan. Saya mungkin mulai dari
Tadi saya ada kutip dari kelompok 4 ya, di ruang transit. Mungkin nanti tolong dikoreksi lagi dalam penulisan kah? Terkait dengan keterlambatan atau mungkin absensi, itu pemotongan gaji. Tolong digarisbawahi. Pemotongan gaji, bukan pemotongan gaji ya, gaji itu mutlak. Itu pemotongan jasa mungkin. Iya, jasa ruangan. Pemotongan Jasa jasa ruangan. dalam, ya. Iya, Pak, ya. Pemotongan jasa. Betul. Yang berikut apa responnya ketika informasi ini disampaikan ke pembimbing ataupun kepala ruangannya? Sebab ini yang Anda tulis adalah perkembangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruangannya. Setahu kami itu ruangan transit, berarti ruangan persinggahan sementara pasien-pasien yang dari UGD ataupun yang overload dalam pelayanan itu singgah sementara untuk selanjutnya mungkin memperoleh tindakan operasi atau pasca operasi dan ataupun akan masuk ruangan-ruangan yang nantinya pasien apabila sudah pulang. Jadi transit digunakan itu dulu hanya untuk persinggahan pasien ketika UGD ataupun ruangan-ruangan yang lain ketika pasien itu datang dari Polik atau datang dari IGD itu ditampung di situ tapi tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Yang berikut untuk kelompok 3 terima kasih bukan karena kebetulan kalian mendapatkan materi seperti ini tadi, tetapi itulah kenapa kita lebih prioritaskan yang itu. Pertama, tidak tersedia untuk jalur evakuasi dan yang lain-lain, terbukti sangat bermanfaat ketika kami mengalami gempa. Saya cerita sedikit kemarin, situasi 5,4 itu sangat mengguncang. Dalam ruangan itu terjadi kepanikan dan tiba-tiba listrik padam. Tetapi terima kasih jalur evakuasi dan tanda-tanda evakuasi yang telah dipasang. Dengan segera kami sudah sosialisasikan, edukasikan. Itu yang kami gunakan sehingga proses evakuasi hanya bisa berlangsung kurang dari 15 menit ataupun kurang dari 10 menit lah kemarin karena terkait dengan prosedur evakuasi pasien HD itu kan harus kita kembalikan darahnya ataupun tidak kita kembalikan darahnya, kita putuskan saja langsung, terus pasien-pasiennya kita evakuasi keluar. Terima kasih juga untuk penulisannya. Memang ada kekurangan yang kami miliki di manajemen, tetapi kami akan berbenah sesuai dengan masukannya. Itu memang dalam penulisan tadi saya lihat risiko jatuh memang sudah ada waktu akreditasi itu kami sudah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menulis. Semoga materinya ini sangat bermanfaat buat pelayanan HD di ruangan. Terima kasih juga sudah membantu dalam data. Simpulan kami mungkin dipertajam lagi dengan saran-sarannya yang tadi dimasukkan sehingga data yang kalian sudah tulis itu bisa kami pakai untuk jadi patokan ataupun bahan pembelajaran dalam kekurangan-kekurangan kami. Yang berikut teman-teman UGD yang tadi kelompok 1 untuk terkait tadi pembahasan terkait kedisiplinan ya, tidak tepat waktu bagi itu sesuai dengan surveinya ya. Buat tenaga perawat yang hadir, apakah solusi yang ditawarkan dari teman-teman setelah melaksanakan stase manajemen ini? Apakah sudah sharing dengan kepala ruangan ataupun dengan CI sehingga Anda menulis disiplin ini dinilai dari segi yang mana dan berapa persen presentasinya?
sehingga menulis tentang disiplin waktu yang kurang bagi para perawat. Apakah ini dilakukan kontinu tiap hari bagi setiap perawat yang itu-itu saja, ataukah semua perawat yang ada di situ? Sehingga Anda bisa sampaikan dalam seminar ini. Sehingga ada masukan juga buat kepala ruangan, seperti tadi di transit, apabila terlambat atau tidak masuk, ada pemotongan. Apakah ada sanksi yang disampaikan ketika Anda menulis tentang disiplin? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy sebagai CI Ruang HD yang telah memberikan saran atau masukan. Kami, khususnya kami kelompok 3, berterima kasih kepada Bapak beserta tim di Ruang HD yang telah membimbing kami sehingga apa yang kami perbuat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak beserta tim. Terima kasih. Baik, kita masuk kepada yang teman-teman lain. Apakah ada pertanyaan atau masukan? Iya. Sambil Bagaimana? menunggu, karena belum ada yang ditanyakan kelompok 4 dan kelompok ini mungkin akan. Iya, selamat siang. Izin mungkin dari saya, Ibu Yulensa Mustamu. Pertama-tama saya... Halo. Iya, Bu. Halo, halo. Ini apa? CI. Halo, izin. Iya, Bu. Bisa, ya. Ya, saya lanjut. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya. Saya bersyukur sekali dengan adanya kegiatan praktek manajemen, terutama di bagian ruangan kami ya, karena ini merupakan suatu yang saya anggap luar biasa, terkhusus untuk ruangan kelas 1, walaupun untuk presentasi ruang kelas belum hadir di saat ini oleh karena beberapa hal yang mengganggu, tetapi untuk mahasiswa praktek pertama kali, walaupun dalam konsentrasi manajemen, tapi ini merupakan pertama kali mahasiswa diperbolehkan untuk melakukan praktek di ruang kelas 1. Oleh karena itu, saya merasa sangat dapat. Kasih ya. Karena dari sejak rumah sakit berdiri, tidak ada diizinkan mahasiswa praktek di ruang kelas 1. Hanya pertama kali ini mahasiswa dari fakultas jurusan dari Poltekkes yang boleh diizinkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kepada kelompok di GD, apa benar yang disampaikan itu bahwa ada sekitar berapa tadi 40 sekian persen petugas yang ada di situ masih ada PK1 dan PK2? Coba ya, apakah itu memang benar sudah didiskusikan dengan kepala ruangannya, karena kita tahu bahwa IGD itu harusnya PK3 yang ada di situ minimal. Jadi kalau masih ada PK1, PK2, apakah benar ini data berasal dari kepala ruangan dan dibuktikan dengan surat kewenangan klinis yang dikeluarkan dari rumah sakit, ataukah hanya wawancara yang orang itu sendiri atau perawat itu sendiri mungkin belum dilakukan kredensial dan belum memiliki kewenangan klinis, tetapi dia hanya mengatakan dia PK1 atau PK2. Itu saya cuman ini ulang saja. Terus yang kedua, di kelemahan kekuatan tadi yang disampaikan mengenai analisis SWOT, bahwa dari hasil wawancara, atau saya tidak tahu itu hasil apa, apakah berupa angket, maksudnya berupa kuesioner yang disampaikan ke pasien atau wawancara,
sehingga kelompok menyimpulkan bahwa ada 64% mengatakan bahwa pasien merasa puas dan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Tetapi di poin kelemahan, di situ dikatakan bahwa pasien menyatakan tidak puas dengan pelayanan karena lambat dalam respon. Atau ada apa lagi tadi di situ? Ada 3 poin yang saya lihat di situ. Yang kan ini kalau kita lihat dari yang pertama, data pertama itu bahwa pasien merasa puas dan sangat puas, nilainya di atas 50%, sedangkan di berikutnya itu ada pasien merasa sangat puas karena sangat tidak puas. Kemudian lambat dalam petugas memberikan respon terhadap itu. Itu kira-kira bagaimana? Matchingnya data yang pertama dengan yang kedua. Mungkin saya itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Yolenta yang telah memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok UGD. Baik, saya rampung dulu. Kepada teman-teman yang lain, mungkin masih ada pertanyaan atau masukan. Kalau belum ada, teman-teman, kita menuju kepada kelompok 4, yaitu transit. Kelompok ini transit, di mana tadi ada koreksi dari Pak Teddy bahwa absen atau pemotongan gaji itu bagaimana? Sebenarnya harusnya pemotongan jasa. Terus yang kedua, bagaimana respon pembimbing ruangan transit? Begitu. Mohon penjelasan dari kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya maaf kalau untuk yang jasa maksud kami bukan gaji pokok ya, karena kalau gaji pokok itu sudah otomatis dari pemerintah, tapi penerimaan jasa-jasa yang dibagikan ke ruangan itu dibagi memang sesuai daftar kehadiran, absensi yang mereka kumpulkan, bahwa kan yang masuk rajin dengan yang tidak pasti akan dibedakan pendapatannya. Kemudian untuk respon hasil yang pengkajian yang kami sudah lakukan, memang sesuai dengan yang di ruangan, dan kami sudah sempat paparkan dengan ruangan. Mereka memang juga ruangan tenaga, seperti itu. Oke, berarti itu kami akan rubah, maksudnya bukan gaji itu, tapi jasa. Iya, berarti koreksi yang tadi dari Pak Teddy berarti bukan karena gaji, tetapi harus dimasukkan pemotongan jasa ya. Baik, kita masuk ke kelompok. Terima kasih Adik Eka. Ya, kita masuk kepada kelompok 3. Ya, saya mengulang saja bahwa saya kebetulan kelompok 3. Jadi memang mungkin kepada teman-teman yang lain mungkin mengucapkan terima kasih kepada Pak Teddy. Baik, kami dari kelompok 3, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada CI Ruang Hemodialisa dan kepada pembimbing kami, Ibu Masni Parente. Terima kasih atas pembimbingannya sehingga kami dapat bisa menyelesaikan tugas ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih. Baik, terima kasih pada Adik Enda. Jadi kita masuk lagi di kelompok 1 itu masukan ya, gitu. Jadi apakah sharing dengan CI ruangan mengenai disiplin petugas UGD? Di dalam kepada teman-teman UGD kelas 4 tanggapannya.
untuk kelompok UGD. Jadi di mana dari Bu Yolenta, di mana hasil wawancara atau mungkin pengambilan sampel di mana hasilnya keluhan pasien adalah 46% merasa puas, sedangkan di kelemahan pasien merasa tidak puas. Coba untuk melengkapi ya, atau menjelaskannya. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan berusaha menjawab sesuai dengan data yang kami terima. Yang pertama, data yang kami dapat bukan wawancara saja kepada perawat, namun sebelum kami presentasikan ini, kami sudah bersama kepala ruangan dan juga tim yang dibentuk di dalam ruangan bersama dengan CI ruangan pada saat kami melakukan pengkajian dan pendataan, survei juga kami melakukan kuesioner yang telah disetujui oleh kepala ruangan dan juga CI ruangan sebelum kami melakukan kuesioner pengkajian kepada perawat maupun kepada pasien. Dan data ini kami meminta dalam bentuk SK dan juga administrasi kepegawaian yang ada pada ruangan IGD dan sudah diakui disetujui oleh kepala ruangan. Dan permasalahan ini juga kami telah paparkan pada saat seminar dan presentasi bersama dengan kepala ruangan dan juga kepala ketua di ruangan IGD. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saya bisa menyampaikan yang hasilnya saya buka di slide hasil hitungan kami bersama dengan kepala ruangan. Ini data yang kami dapat. Ya, ini kualifikasi ketenagaan ada di ruangan IGD RSUD Jayapura. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang ketidakpuasan pasien. Ini kami menggunakan survei kepuasan pasien dan juga tidak disetujui oleh kepala ruangan dan juga CI. Jadi tidak kami buat sendiri oleh teman-teman perawat yang melakukan praktek di situ. Ini survei kuesioner kepada survei kepuasan kepada pasien yang berdasarkan kepuasan memang 64% tadi mengatakan memuaskan, namun masih ada beberapa poin yang tidak puas. Itu berhubungan dengan komunikasi perawat terhadap pasien tentang apa yang pasien alami, terkhusus tentang dia diri dalam merawat dirinya sendiri. Itu yang menjadi permasalahan, dan sebelumnya kami sudah meminta izin kepada ruangan. Kami juga mohon maaf jika data yang kami berikan ini jika salah atau kurang, namun ruangan telah menerima sebelum kami melakukan seminar ini, Bu. Demikian, terima kasih, Bu. Sebelumnya minta maaf ya, Bu. Sebenarnya data itu harus sinkron ya. Kalau memang pasien merasa puas, sampai di kelemahan keluar lagi pasien merasa tidak puas dengan pelayanan petugas khususnya, begitu. Bagaimana kata yang jangan sampai ada perbedaan gitu. Karena di atas keluhan pasien merasa puas, sedangkan di kelemahan pasien merasa tidak puas, begitu. Iya, mungkin ini bisa lihat dari angka presentasinya 63% itu puas. Namun 34% itu ada tidak puas dengan jenis pelayanan apa, Ibu? Mungkin saya sudah jelaskan tadi itu memang sangat puas dan memuaskan itu 64% tentang pelayanan, namun 34% itu tidak puas berhubungan dengan komunikasi perawat terhadap pasien, Bu. Oh, siap, ya. Berarti puasnya 46%, sedangkan tidak puasnya 34%. Komunikasi antara petugas UGD dengan pasien yang merasa tidak dilayani gitu dengan baik. Atau nanti
kami serahkan kembali lagi ke Bu Lenta. Nah, cuma kalau misalnya 36 itu ketidakpuasan item-item apa saja puaskan, ya memang benar kan, karena puasnya ada memuaskan itu 64 dan 36 itu dijelaskan dijabarkan seperti itu. Nah, Ibu, saya tanya lagi, maksudnya mengenai yang tadi PK. Setelah Ibu berbincang-bincang atau kelompok berbincang-bincang dengan kepala ruangan maupun tim yang dibentuk untuk mungkin jadi pembimbing teman-teman ada di IGD, melihat dari kewenangan atau kewenangan klinis yang ada untuk setiap perawat yang ada di situ, apa yang ibu-ibu atau kelompok sarankan untuk artinya begini, apa mahasiswa masuk ke dalam ruangan, apalagi ini manajemen, setidaknya ada sesuatu yang bisa dilihat untuk menjadi, kalau ini kekurangan kami mau terima untuk pembaharuan, untuk perbaikan. Untuk itu seperti ini, apa yang sudah kelompok sarankan atau usulkan menjadi ya kekuatan dalam itu supaya itu atau kelompok IGD cukup dengan PK2, PK3, PK1, PK2. Apakah PK1, PK2 wajib ada di IGD atau boleh ada di IGD? Oke, baik Ibu, saya mencoba menjawab. Memang kami sudah berbincang dengan kepala ruangan bersama tim CI dan juga ada pembimbing kami juga. Memang ruangan mengakui kelemahan dan kekurangan mereka dan ada upaya, itu yang tadi saya ada menjelaskan tentang peluang. Ada upaya yang dilakukan oleh kepala ruangan bagaimana caranya untuk meningkatkan statusnya, di mana seharusnya standar kegawat daruratan di IGD itu minimal itu PK3. Namun memang pada saat kami mulai mewawancara bagaimana caranya menyeleksi perawat ketika masuk untuk ditempatkan pada ruang IGD. Ada beberapa jawaban yang memang ada yang melalui alur yang benar, melalui seleksi yang memang sebelum mereka masuk persyaratan apa yang harus mereka miliki, yang harus ditempatkan pada ruang IGD, dan itu kami sudah melakukan upaya dengan memberikan standar kegawat daruratan ketenagaan yang ada pada ruang ini, dan kami sudah berikan kepada kepala ruangan, baik itu struktur keperawatannya, baik itu jumlah rumus secara penghitungan juga kami sudah berikan kepada ruangan IGD, dan ruangan telah menerima. Kami memberikan sebelum kami pulang merupakan bekal kepada ruangan dengan meminta maaf, bukan kami mengajari, namun karena ini tugas kami, jadi yang ilmu yang kami dapat kami berikan juga kepada ruangan untuk memang ruangan melakukan ada upaya dilakukan kepada pihak manajemen untuk bagaimana menatalayani kembali sistem organisasi dalam ruangan IGD RSUD Jayapura, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya pribadi ya, atas nama pribadi mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan seperti ini kita akan semakin bukan mau lihat kekurangan atau apa, tetapi saya lebih sangat ini ketika ada masukan seperti ini, ya memang kita harus siap untuk menerima, dan kita perlu berbenah dalam hal ya. Baik, cukup dari saya itu saja. Ya, baik. UGD adalah yang ujung tombak dalam pelayanan kalau dalam rumah sakit. Itu karena UGD adalah memberikan tindakan pertama sebelum dilanjutkan dengan perawatan lanjutan di ruangan. Baik, terima kasih. Ini yang tadi yang dibicarakan oleh teman yang dari Papak adalah masukan kepada kelompok kepada Ibu di UGD RSU, ini Rumah Sakit Blok 2.
Baik, terima kasih. Kita masuk lagi ke acara yang berikut, diskusi yang berikut. Apakah teman-teman ada masukan atau pertanyaan? Atau kepada CI pembimbing atau pendidikan maupun CI ruangan, mungkin ada masukan kepada kami mahasiswa, baik Merauke maupun Fakfak. Baik, terima kasih Bu Florida. Izin Ibu Nasra. Siap Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Izin perkenalkan, saya kebetulan akademik. Kepada Ibu Florida juga mohon kita benarkan bahwa sekarang di CI ini nomenklaturnya sudah kita budayakan sekarang bahwa kami di akademik adalah pembimbing akademik dan yang ada di lapangan. Ibu Florida mohon di-mute saja karena Ibu di tempat Ibu sekarang lagi bising sekali. Baik, jadi izin menginformasikan supaya kita nanti ke depan sudah benar-benar sesuai dengan nomenklatur terbaru bahwa kita menggunakan nama preseptor untuk pembimbing yang di klinik, ya. Sedangkan kita di akademik ya dosen pembimbing akademik. Nah, kemudian banyak tadi bertanya tentang pelayanan yang ada di ruang IGD, membantu menjelaskan sebetulnya tantangan besar kita praktek di manajemen maupun di ruang transit maupun di ruang HD. Karena kita banyak sebelum-sebelumnya praktek manajemen itu lebih fokus pada di ruang rawat inap karena di sana asuhannya berjalan dengan sempurna. Hasilnya asuhan perawatan itu benar-benar dan fokus memang atau kompetensi kita nurse itu memang fokus di manajemen asuhan. Namun tidak memungkinkan juga kita untuk bisa praktek di ruang IGD maupun HD dan ruang transit dengan mengacu pada standar. Itu yang harus kita garis bawahi, mengacu pada standar. Standar apa? Ya tentu masing-masing ruangan transit, HD, dan IGD memiliki standarnya masing-masing yang memungkinkan mahasiswa akan menilai sesuai standar yang sudah ada. Nah, tadi bertanya bahwa apakah di sana memang betul di sana masih ada PK1, PK2. Saya membantu teman-teman yang sudah praktek di sana, khususnya di Fakfak, untuk menjelaskan bahwa kami saya sebagai pembimbing sudah beberapa kali ke sana dan sudah ikut seminar hasil pengkajian dan sudah berbicara dengan kepala ruangan di sana. Memang demikian bahwa di sana memang hanya beberapa orang yang PK3. Setahu saya hanya 1 orang. Dan semuanya masih PK1 ya, dan ada beberapa orang PK2. Nah, saya sudah menginformasikan kepada kepala ruangan Pak Gabriel bahwa ini harus ada solusi di manajemen. Ya, Bapak Kepala Ruangan memang tidak bisa memutuskan karena ini kan yang berfungsi adalah tim kredensial atau bagian komite keperawatan yang harus cepat menseleksi ini atau harus membuat regulasi terbaru. Memang saya sudah sarankan bahwa dalam standar yang IGD itu harus minimal PK3. Nah, ada beberapa solusi adalah solusi kita, saya akan berikan masukan kepada Pak Gabriel bahwa tidak ada perawat baru di IGD. Artinya perawat yang baru direkrut langsung ditempatkan di IGD. Perawat yang baru direkrut itu harus dibuang ke ruang rawat inap. Maka perawat yang sudah ada di ruang rawat inap, yang sudah PK3, ditransfer ke IGD untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kedua, percepat pelaksanaan kredensial. Nah, memang aturan adalah, kalau saya melihat lama kerja, itu sudah bisa, ada beberapa yang sudah masuk tahap PK3. Namun, barangkali syarat-syarat masuk ke PK3 itu kan bisa kita sederhanakan. Capaian kompetensi itu bisa kita sederhanakan. Ini kerjanya siapa? Ini orang manajerial juga, bukan pekerjaan kepala ruangan. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan bahwa jika kita orang manajerial perawatan duduk bersama, kita sederhanakanlah ya syarat-syarat untuk menuju ke PK itu dan ada sistem alarmnya. Artinya
perawat itu bebannya tinggi. Dia tidak tahu kapan saya naik, kapan saya akan PK2, kapan PK3. Harus ada orang manajemen yang betul-betul mengingatkan, ya, mengarahkan, dan mempercepat proses. Tapi saya pikir ini masih belum berjalan dengan optimal. Nah, jadi untuk meningkatkan satu mutu kualitas sesuai dengan standar, kita perlu orang manajerial, ya, duduk bersama untuk mempercepat proses tersebut. Nah, kemudian untuk kepuasan, ya, standar kepuasan di ruangan memang 80% ke atas, tapi untuk GD itu ada standarnya juga. Setahu saya itu 70%. Artinya teman-teman, kalau belum kepuasan 70% itu masih belum sesuai dengan standar. Tetapi setahu saya, IGD ini sulit sekali untuk sesuai dengan standar itu. Ya, ini langka. Kenapa? IGD itu harus fast response. Sedangkan orang yang di IGD ini menerima kepuasan itu, dia menilai kepuasan itu ketika perawat itu berkomunikasi lama, dengan baik, dengan ramah, dengan apa. Padahal kita di IGD itu kan harus fast response. Sudah ada respon time-nya, ya, sesuai dengan triasenya juga. Nah, jadi angka tadi itu juga hampir 60% kalau nggak salah tadi ya, 60 ke atas, ya menurut saya sudah luar biasa. Namun tidak sesuai dengan standar, mungkin masuk di kelemahan. Nah, jadi itu barangkali masukan. Nah, teman-teman dan mungkin ada reseptor klinik atau pihak manajemen yang ada di Rumah Sakit Dok 2, mungkin kami dengan Ibu Nasra beberapa kali menjadi pembimbing akademik profesi di sana. Ada barangkali masukan kami berdasarkan kajian-kajian kami untuk manajemen di sana. Pertama yaitu adalah pasien safety, kontrol pasien safety ini yang belum optimal di sana. Jadi kami rasakan sendiri. Bahkan pasien safety ini menjadi sasaran utama kita untuk meningkatkan mutu pelayanan. Nah, maksud saya di sini, dari mana kita mengatakan bahwa pasien safety itu sangat masih belum optimal di sana, adalah identitas pasien. Saya rasa masih belum optimal ya untuk mengidentifikasi pasien. Satu dari gelangnya, ya. Kemudian dari tingkat peningkatan kebersihan tangan, hand hygiene, atau kode-kode ya. Misalnya di wastafel itu banyak yang belum ada bagaimana langkah-langkah untuk mencuci tangan. Terlepas semua. Nah, tapi teman-teman yang sudah praktek dinas mungkin sudah membantu ya. Setahu saya mereka sudah memasang kembali dengan standar WHO. Ya, dan beberapa hal-hal lagi seperti ketersediaan alat hand sanitizer yang ada di ruangan itu kita sulit untuk mendapatkannya atau dipampang di dinding. Nah, barangkali dan wastafel yang tidak lancar airnya kan gitu. Jadi banyak hal yang harus kita optimalkan ke depan. Kemudian kelemahannya adalah misalnya tadi saya melihat juga di kelompok 1 dan kelompok 2 yang pertama presentase. Di HD itu ada 60% yang sudah nurse, dan di 3 itu ada 2 orang ya, 40% yang maksud saya ada 2 orang ya, 2 orang yang masih D3 dan hampir semua sudah nurse. Nah, di kelompok 1 itu mengatakan itu kelemahan. Di kelompok 1 itu mengatakan kelemahan tadi ya. Ketika di kelompok 1 setahu saya itu masih banyak yang masih D3, tetapi nurse-nya sedikit. Di kelompok 2 dia mengatakan itu kekuatan. Nah, jadi mungkin teman-teman harus sesuaikan ya di ruang transit dan sesuaikan di ruang HD. Nah, khususnya di ruang HD tadi saya belum melihat
itu sudah mengacu pada standar pelayanan di HD. Ingat di HD itu mungkin ya pemberian asuhan itu enggak seperti di ruang rawat inap. Ya. Standar pelayanan HD itu nanti coba diperbaiki lagi, harus mengacu pada standar pelayanan HD. Maka pengkajian manajemennya juga jangan disamakan dengan apa yang mungkin sudah kita kasih di panduan, tapi boleh disamakan, tapi acuannya sih lebih penting acuannya sesuai dengan standar pelayanan HD. Nah, saya pikir di HD, saya pikir tidak menjadi kelemahan ya, kalau nurse itu ya hampir 100%. Saya pikir itu tidak menjadi kelemahan. Jadi nanti teman-teman di kelompok 2 itu, kelompok 2 tadi kalau nggak salah, itu jangan buat kelemahan. Tetap kekuatan adalah mayoritas di sana adalah sudah perawat profesional. Perawat profesional itu adalah sudah sarjana profesi. Nah, karena waktu kita juga terbatas, saya pengen mau banyak masukan nanti. Mungkin saja nanti suatu saat kita akan bertemu lagi di manajemen bersama Ibu Nasra. Tapi saya katakan bahwa manajemen itu adalah sebetulnya seni kita untuk memodifikasi. Ya. Seni kita untuk memodifikasi sesuai dengan keadaan kita di mana. Ya. Melihat peluang yang ada, melihat ancaman, maka kita menggunakan kekuatan kita yang ada untuk meminimalkan kelemahan kita. Itu yang pertama, bahwa manajemen satu seni. Kedua adalah manajemen adalah menyesuaikan dengan standar. Itu juga manajemen. Artinya, ketika manajemen kita bagus, pastinya kita sudah menyesuaikan dengan standar yang ada. Nah, itu dua saja sudah cukup sebagai masukan untuk kita semua. Barangkali saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Makasih Bapak Hendrik yang telah memberikan saran dan masukan yang begitu banyak yang untuk kedepannya untuk diperhatikan kepada pihak manajemen di rumah sakit dalam pelayanan dan juga kepada kelompok 3 standar pelayanan HD harus sesuai dengan pelayanan di ruang HD. Makasih Bapak. Baik, teman-teman, mungkin masih ada lagi masukan, pertanyaan atau masukan dari CI ruangan maupun CI pendidikan. Kalau memang tidak ada. Mungkin dari saya, Ibu. Oh iya, siap Bapak. Iya, Bu Nasra, mohon maaf. Ya, Sebelum saya silakan, tinggal Pak. izin sholat Jumat. Ya, silakan Pak. Mungkin sedikit saja. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ardanari dari Poltekkes bersama Ibu Nasra. Iya, tadi presentasi saya lihat sudah bagus sekali. Waktu Ibu presentasikan setiap kelompok sudah bagus, sudah mampu menilai, mengkaji kelemahan dan kekuatan yang ada di setiap ruangan. Terus kemudian juga terima kasih tadi Bu Yulensa, Poltekkes pertama kali ya pakai ruangan Ibu di kelas. Itu juga kebanggaan buat kami juga. Terus kemudian betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendri, manajemen itu seni. Jadi semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, mau ilmu komunikasi, ilmu sosial dan lain-lain itu masuk semua di manajemen. Nah, hal yang mungkin yang saya bisa tambahkan terkait masukan yang saya bisa berikan adalah yang pertama, tadi pengkajian Bapak Ibu sudah mengkaji terkait 5 aspek, yang 5M itu. Harapannya setiap membuat analisis SWOT atau SWOT analisis itu terkait dengan 5 aspek. Terus kemudian program kerja, saya harapkan atau masukan dari saya itu, program kerja disesuaikan dengan 5 aspek itu. Jadi terkait SDM, apa yang akan dilakukan, terus kemudian terkait keuangan, terkait dengan sarana dan prasarana, metode, dan lain-lain. Jadi prinsipnya dari awal, mulai dari pengkajian, analisa, sampai dengan program kerja yang ingin ditingkatkan itu terkait dengan 5 aspek itu. Jadi jangan dipisah-pisahkan atau jangan digabung-gabungkan begitu. Jadi terkait dengan 5 aspek itu. Jadi dimensinya disesuaikan dengan 5 aspek itu. Sehingga karena
fungsi manajemen kan ada fungsi planning. Mulai dari planning, organizing, sampai dengan controlling. Nah, terkait dengan 5 aspek itu yang Bapak Ibu harus jabarkan setiap aspek tadi. Aspek SDM, berapa kualitasnya bagaimana, jumlahnya bagaimana, disesuaikan dengan standar. Aspek keuangan juga begitu, aspek sarana dan prasarana dan seterusnya. Itu yang mungkin tadi saya melihat dari kelompok yang presentasi belum memisahkan setiap aspek. Karena nanti terkait organizing, terkait organisasi, sasaran perbaikannya seperti tadi juga Pak Hendy sudah sempat singgung, ada yang bukan kewenangan kepala ruangan. Ada yang bagian kepegawaian, ada bagian keuangan, dan lain-lain. Nah, itu setiap organisasi berbeda-beda petugas dan tanggung jawabnya. Jadi setiap aspek atau dimensi yang 5M itu disasarkan ke masing-masing bagian. Gitu. Itu yang terkait 5M. Terus terkait dengan mutu. Betul, mutu itu yang pertama adalah standar. Standar itu bisa diinternalisasi dari standar mungkin dari Depkes dan lain-lain. Jadi prinsipnya standar layanan yang terkait 5M juga ya, baik itu SDM, money, material, mesin, metode, dan market, itu punya standar. Ya, pada saat kita mengkaji, kita melakukan analisis, itu disesuaikan dengan standarnya. Standarnya seperti apa sih sehingga kita bisa bilang itu kurang atau lebih. Nah, standar mutu yang kita gunakan itu baru input, proses, sama output. Tadi saya melihat ada evaluasi kepuasan. Itu sudah masuk di outcome. Yang teori terbaru, kalau yang bukan terbaru ya, yang disampaikan Ibu Prof. Titi Sapitri itu sampai input, proses, output, outcome, dan impact. Itu sampai di evaluasi perbaikan standar, perbaikan proses. Nah, kalau kita sampai ke outcome itu dampak. Nanti pelayanan dampak. Tapi mungkin kita belajar sejauh ini baru sampai di IPO, input, proses, dan output. Mungkin itu saja dari saya, karena waktu terbatas. Mau sholat Jumat, saya izin dulu, Bu Nasra, Pak Henry, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak yang telah memberikan saran atau masukan mengenai program kerja yang disesuaikan dengan 5M. Mungkin ada masukan lagi. Kalau tidak ada, saya tutup dengan saya kembalikan kepada Ibu Nas. Oke, baik. Ya, ya. Bu Masni ada mungkin saya terakhir. Bu Masni sudah keluar tadi ya, tidak bisa masuk lagi. Ya, oh ya, oke baik. Oke, baik. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak atas terselenggaranya seminar pada siang hari ini. Yang tadinya sekali dari kemarin juga saya berpikir ini bisa enggak ini ya kondisi kita di Jayapura saat ini. Yang pertama, terima kasih saya yang tak terhingga buat rumah sakit tentunya, Rumah Sakit Umum Daerah, khususnya ruang GD, kelas 1, transit, dan HD. Terima kasih banyak kami ucapkan karena bimbingan atau kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa kami sehingga pada hari ini kita masih bisa berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Kalau seandainya tidak ada kerjasama yang baik, tentunya kita tidak bisa menghasilkan nantinya akan bisa, semoga bisa berkontribusi buat rumah sakit, khususnya ruangan yang kami maksudkan. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Yulensa, Pak Teddy, atau teman-teman mungkin pada saat ini belum sempat hadir, Pak Nelson Tarigan, Pak Soleman, ya, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Khusus juga buat teman seperjuangan Pak Henry, Pak Dana, Bu Masni mungkin yang belum sempat hadir kembali, terima kasih banyak. Ini warna yang baru Bapak, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa selama ini kan kita bimbingannya atau stase manajemen itu biasanya
Nah, untuk kali ini kebetulan juga kelasnya kelas yang dari Merauke Fakwa, jadi betul-betul suatu warna yang baru. Kelasnya yang dari kelas jarak jauh, kemudian ruangan yang baru. Ini pembelajaran yang berharga atau bertambah lagi satu pesan yang baru buat kami, tentunya buat mahasiswa dan kita semua. Kemudian sekali lagi buat seluruh mahasiswa, apresiasi buat Bapak Ibu, walaupun banyak kekurangan atau banyak masukan untuk kesenangan Bapak Ibu, karena sebenarnya belum berhenti sampai di sini. Laporan akhir manajemen itu tetap akan dibuat, nanti akan kita laporkan atau serahkan kepada pihak rumah sakit khususnya di ruangan-ruangan. Semoga ini bisa menjadi bisa berkontribusi untuk kelangsungan atau peningkatan mutu kualitas ruang rawat di mana kita seperti itu. Kemudian ada satu kelompok yang belum maju, kelompok dari kelas 1, kalau misalnya berkenan, semoga berkenan Bu Yulensa, mungkin nanti akan kami alihkan ke bergabung dengan gelombang 2. Pak Jufri Group yang dari Fakfak, mohon kesediaan Bu Yulensa mungkin bisa hadir kembali pada seminar yang kami rencanakan minggu depan, semoga memungkinkan bisa terlaksana, bergabung dengan gelombang 2 dan gelombang 3. Begitu Pak Henry. Jadi kita masih ada tanggung jawab lagi 2 gelombang. Semoga bisa kita satukan di satu hari yang mudah-mudahan jaringan juga. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pasti terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah terlaksana seminar kali ini, dan mohon semua kelompok yang tadi masukan dari beberapa teman CI ataupun preseptor ataupun pembimbing akademik mohon menjadi masukan dan menyempurnakan laporannya untuk menjadi laporan yang kita akan kumpul ke rumah sakit. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Absen, jangan lupa ya, link absen tolong diisi, link absennya. Absen, Bu. Pak Ramli. Ya, topinya ngakak. Dari Yang kasih